نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بدين الإسلام ليخرجنا من الظلمات إلى النور وإلى صراط مستقيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله: شعاع البصيرة يشهدك قربه منك وعين البصيرة يشهدك عدمك لوجوده وحق البصيرة يشهدك وجوده لا عدمك ولا وجودك. شعاع البصيرة نور العقل وعين البصيرة نور العلم وحق البصيرة نور الحق. فالعقلاء بنور عقولهم شهدوا أنفسهم وشهدوا ربهم قريبا منهم أي بالعلم والإحاطة. والعلماء بنور علمهم شهدوا أنفسهم عدما في وجود ربهم. والمتحققون بنور الحق شهدوا الحق ولم يشاهدوا معه سواه. كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه كان. Pertama-tama mari kita sama-sama selalu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana rasa syukur ini dirasakan seperti kita berada di dalam lautan rahmatnya Allah, seperti kita berada di dalam nikmat yang begitu banyak sehingga kita tidak memandang akan adanya segala hal yang membuat hati kita bersedih atau duka cita. Mudah-mudahan Allah mengistiqomahkan untuk selalu bersyukur kepadanya, dan kita termasuk dan golongan orang-orang yang selalu beruntung mati husnul khatimah dan nantinya berkumpul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam jangan pernah lupa lalai untuk selalu kita banyak-banyak menghaturkan kepada penghulu kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari beliaulah akhirnya kita mengenal apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan. Dan dari beliaulah pula semua hamba-hamba Allah dibagikan ilmu-ilmu ma'rifat berdasarkan atas kedekatan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan istiqamah dan kita selalu untuk tidak pernah jauh juga dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan selalu rahmat kepada beliau. Syi'a'ul basirati yashhaduka qarbuhu mink wa 'ainul basiratu yashhaduka 'adamuka li wujudi wa haqqul basirah yashhaduka wujuduhu la 'adamuka wa la wujudak. Syu'a'ul basirah, cahaya mata hati, memberikan penyaksian kepada engkau akan dekatnya engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
wa ainul basirah, dan ainnya mata hati, sumber mata hati, yashhadu ka'adamu kali wujudihi, memberikan kesaksian akan tiadanya engkau untuk wujudnya, dan hakul basirah, memberikan kesaksian adanya la adam, adanya itu sebagai bukti, la adamuka, tidaklah ketiadaan engkau, dan tidak ada pula wujudnya engkau. Jadi di sini bagi orang yang Allah berikan cahaya basirah, basirah itu adalah pandangan hati yang terang terhadap sesuatu. Jadi ada orang yang bisa melihat dengan mata panca inderanya, ada orang yang ditarangi dan bisa melihat dengan mata hatinya. Orang yang sudah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya itu diberikan cahaya untuk secara perlahan bisa memaraki Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cahaya ini nanti yang akan menuntun dia sedikit demi sedikit sampai rasa itu muncul di dalam hatinya, yaitu rasa dekat atau parek dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi mereka yang sudah merasakan rasa parek lawan Allah ini, maka orang itu akan terjabut sedikit demi sedikit kerisauan dan kegelisahan bagaimana menghadapi kehidupan di dunia ini. Karena kerisauan, kegelisahan ataupun kesedihan itu, cahaya hatinya masih belum terang. Bagi mereka yang melihat cahaya itu dan dibukakan atau dinyalakan oleh Allah di dalam hatinya, dan semakin terang dia untuk menuju baparak lawan Allah, maka kekhawatiran-kekhawatiran terhadap kehidupan dunia ini pun semakin berkurang. Jadi tolak ukurnya, bila kita semakin khawatir atau gugup atau bingung kayak apa menjalani kehidupan di dunia ini, lalu kita gelisah, lalu kita pusing ataupun galau, itu menandakan bahwa cahaya yang ada di dalam hati kita berkirim atau bisa jadi hilang. Karena orang yang diberi cahaya ini akan muncul rasa di dalam hatinya itu, rasa parek lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa ini kadang kala diunjuk lawan orang, inya betul-betul bagian dari Allah. Jadi bisa saja betatai sembahyang beribadah kepada Allah, bisa saja betatai sama-sama membaca Al-Quran, tapi yang seikung rasanya itu parah banget lawan Allah, sedangkan yang seikung ini hanya sekadar membaca di lisan saja. Ibarat sembahyang itu sekadar menunaikan gerakan-gerakan sembahyangnya saja. Gerakannya dilaksanakan,
mulai dari takbir sampai salam. Tapi rasa parah dan dekat lawan Allah itu kada merasa inya. Berbeda dengan orang yang Allah bukakan mata hatinya sampai terang, sehingga sholatnya itu terasa parah benar lawan Allah. Rasa parah ini melahirkan rasa aman. Rasa parah ini melahirkan rasa nyaman. Jadi kita kalau berisi yang serba maha memberi keamanan, maha kuat, maha sugih, maha gagah, maha perkasa, semua nang ampun dunia ini, maha pemberi rezeki, maha pemberi nikmat yang banyak. Semua seluruh alam semesta ini tunduk di bawah sidin, dan itu ampun sidin. Lalu si hamba ini merasa parah benar lawan nang serba maha ini, maha melindungi para, maha pemberi rezeki para, sehingga karena yang diberikan rasa dekat itu, tidaklah dia khawatir terhadap hal-hal yang lainnya, karena semua perkara kehidupan dunia ini berisi di tangan genggaman daripada yang maha itu tadi. Artinya yang bujur-bujur para lawan Allah, maka bujur. Al-Quran menyebutkan la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kada bakalan mereka takutan dan kada bakalan mereka bersedih hati. Inya takutan itu muncul karena ada berisi yang melindungi. Kalau orang berlindung melawan penjaga keamanan ini bisa ngantuk, bisa guring, atau mengubah bodyguard penjaga. Kada mungkin 24 jam kada guring, bisa guring. Kalau inya mengiau penjaganya ini adalah bosnya yang ada di kantor, atau pimpinannya yang ada di gawiannya, sehingga nya menganggap bahwa bosnya inilah yang mengongkosinya setiap bulan menggaji, sedangkan bosnya ini pun juga bisa bangkrut, bisa mati, dan bisa juga habis duitnya. Adapun orang yang sudah diberi rasa di dalam hatinya, yang menggaji kada mau habis kekayaannya, yang melindungi kada suang ngantuk sidin apalagi guring. Kalau orang mengantuk itu bisa hancur. Jadi kan Nabi Musa pernah diilhamkan, diberikan hidayah atau ilham, diberikan ilham oleh Allah memegang gelas, kada boleh balapasan. Sekalinya ngantuk tabuyang gelasnya. Bagaimana kalau Allah ngantuk? Karena bila ngantuk bisa tabuyang dunia ini, bumi ini tidak bisa tabuyang. Karena itu Allah la ta'khuzuhu sinatu wa la naum, kada ngantuk apalagi guring. Nah, inya si hamba ini merasa para lawan Mang Maha ini. Jadi wajar si hamba ini merasa begitu tenang dan nyaman hidup di dunia ini, karena yang serba maha
sudah inya miliki. Orang yang syu'abul basirah ini, yang diberikan cahaya hati di dalam mata hatinya ini, memandang segala sesuatu itu selalu pertama terhubung dengan Allah. Bila inya bergerak, inya mengingat akan Allah. Bila inya berdiam, inya pun mengingat akan Allah. Karena gerak dan diam itu tidak lepas pandangannya dari kehendaknya Allah. Jadi zikir mereka ini, zikir ingatannya melebihi daripada zikir lafaz atau lisannya. Maka zikir kaya ini kadang-kala dihentikan. Hendak di mana aja selalu ingat Allah. Hendak guring kah? Hendak makan kah? Hendak bapak pandiran kah? Apabila dia sudah pandangannya nahak kepada Allah itu, kondisi apapun, bahkan pas tatawaan, pas galak tatawaan karena lucu, maka ia memandang lucunya itu kisahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari mana bisa muncul sifat riya ataupun ujub? Kada kawal lagi. Orang riya itu kan hendak mengisahkan dirinya supaya dilihat orang lain. Di dalam mata hatinya yang menggerakkan dan mendiamkan Allah, maka tidak akan muncul dirinya di situ. Bagaimana ini hendak berkisah kalau dirinya memang ada terlihat? Ujub biasanya muncul karena hendak menampilkan diri lebih tinggi daripada orang lain. Kalau mata hatinya meyakini dan menganggap bahwa yang maha tinggi itu cuma Allah, dan dia itu sangat hina dan rendah, dari mana ujub itu bisa tumbuh? Karena yang dipandangnya yang maha tinggi ini. Jadi matian semua penyakit-penyakit hati itu perlahan akan matian apabila cahaya mata hatinya ini, al-basirahnya ini nampak bersinar. Namun sebaliknya, bila kadar cahayanya ini, kadar kawannya melihat kiri dan kanan, itu terbukti biasanya dengan ada kegelisahan, benci, dan tidak ridho terhadap perjalanan hidupnya itu. Kenapa jadinya kada ridho? Karena ia memandang apa yang terjadi pada dirinya itu kada sesuai lawan kehendaknya. Seharusnya kan kita mengalah kehendak Allah yang selalu menang, kehendak kita yang kalah kada kau apa-apa. Tapi karena cahaya hatinya kada ada, maka ia berkeras bahwa kehendakku harus menang, harus jadi. Kehendak Allah itu kada dipandangnya lagi. Lalu berkeras, lalu ia mengarasi kayak pacaranya, kada boleh, nak kada sesuai lawan kehendakku ini, kada terjadi. Semakin lawas yang berisi hati kayak ini, hidupnya akan terus semakin gelisah. Biar diberi kesugihan, kesugihan itu kada akan mendatangkan kedamaian, malah bertambah kegelisahan. Kesugihannya itu menjadi cara ia menambahkan kesombongan dirinya. Bahkan kesugihannya itu menjadikan ia pamalar atau pelit, hendak berbagi-bagi lawan orang.
karena inya ada berisi lagi cahaya yang ada di dalam mata hatinya tersebut. Nah, untuk menerangi mata hati ini yang dipelajari itu babnya adalah beriman dan bab yakin. Jadi babnya tuh bab iman dan bab yakin. Kita bahano banyak terlalu tak andap di bab logika. Apa-apa harus logika, harus hitungannya itu hitungan keduniaan. Kalau hitungannya sudah hitungan Allah, maka masuk itu babnya bab iman dan bab yakin. Karena ilmu yakin ini adalah ilmu yang akan membawa dan mengantarkan pemiliknya kepada kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di mana supaya ilmu iman dan ilmu yakin ini bertambah? Salah satunya meyakini terlebih dahulu bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita di dunia ini semua adalah tidak pernah lepas daripada kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ kita berendah diri, di situ kita menggugurkan rasa harap kita. Bila ada hajat pianang kada tercapai, bila ada usaha pian yang sudah diusahakan tapi tidak berhasil, maka di situ tanda bahwa pian itu adalah seorang hamba. Seorang hamba nang kada kawa beriradah. Artinya perlu Allah yang mengulah kawa dari semua yang ingin kita capai itu. Disinilah kemudian letaknya doa. Lalu berdoa, ya Allah, kadada nang kawa mengampuni dosa ulun kecuali pian. Ulun sudah tuhuk ya Allah supaya kada bermaksiat, sudah ulun jauhi tempat-tempat maksiat, tapi tetap juga ulun ya Allah tak boleh pulang, tak gelincir pulang. Ulun ni panyarikan ya Allah, sedikit-sedikit panyarikan. Sudah ulun usahai supaya jadi penyabar kada kawa, tak boleh pulang. Di situ letak kehambaan kita. Kada kawa kita berapa-apa sehingga kita memohon kepada Allah. Kalau ya Allah, pian hanya memberi rahmat kepada yang taat kepada pian, bagaimana kami nang hibak dosa ini supaya dapat rahmatnya dua dari pian? Karena kalau pian kadang mau memberi rahmat lawan kami, kemana lagi kami ini menuju ya Allah yang mau orang itu memberi rahmat kepada kami, sedangkan dosa-dosa kami ini sudah terlalu banyak. Sedangkan pian ya Allah, Tuhan yang dimiliki oleh orang-orang yang soleh dan juga dimiliki oleh orang-orang yang ahli maksiat. Maka terimalah taubat yang ahli maksiat ini ya Allah, karena kami kada berdaya juga hendak keluar daripada alur ataupun jalur maksiat itu. Nah, di sini letak kehambaan kita, di sini letak ketidakberdayaan kita, sehingga yang membawa dan menarik kita keluar daripada perbuatan maksiat itu adalah hakul yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Jadi kita dasar kata kawa. Kalau semua di dalam hatinya itu melihat ketiadaan makhluk, kawa berubah menjadi taat. Maka ketika melihat dan memandang makhluk-makhluk yang lain pun yang mungkin saat kita pandang
sedang berada dan terjerumus di dalam perbuatan maksiat, maka pandanglah mereka bahwa saat Allah ingin merubahnya tidak ada yang mustahil. Kehendak kita itu kan bila menasihati anak atau menasihati siapakah, maasih orang itu atau menurut, itu kehendak kita. Tapi ketika misalnya kada sesuai lawan kita kehendaki, anak tadi ternyata semakin dinasihati semakin berjauh lawan kita, bahkan ia semakin sarik karena dianggapnya kuitannya ini banyak bepandir arus, dianggapnya kuitannya ini banyak memberikan suara-suara yang inya kada dengar. Dari situlah kita mulai beandak hati, ya Allah, kadada kuasa ulun maatur hidup anak ulun ini kecuali pian haja nang maaturakan. Nah di situ melihatnya tuh, sehingga cahaya hatinya semakin menyala. Rasanya merasa inya Allah itu parah dengan dirinya. Kenapa parah? Karena inya terbiasa melibatkan Allah dalam segala hal apapun. Biar misalnya habis uyah di dapur, makanan pertama pian maadu habis uyah itu ke Allah, jangan ke acil warung. Nah kan kita nih uyah habis nukar pada acil warung, seakan-akan solusinya supaya dapat uyah adalah acil warung. Garing salismaan kah atau apakah yang sakit, aduk lawan Allah dahulu, hanya datang ke dokter. Jangan di kepala kita pikiran yang pertama dokter dahulu, hanya berdoa lawan Allah. Jangan terbalik. Basirahnya itu Allah dahulu yang diandap, hanya ikhtiar. Karena ikhtiar ini kikisahan aja. Ada baik ikhtiar gitu kalau Allah menghendaki jadi, tapi Allah menyuruh baik ikhtiar. Sehingga kita berikhtiar menggiring kehendak dan suruhannya Allah, tetap yang menyembuhkan dan yang mengobati itu Allah semata. Nah disinilah letak tauhidnya para sahabat-sahabat Rasulullah, yang di dalam kehidupan sehari-harinya kada malapas lawan Allah. Uyah habis Allah, gandum habis Allah, behina pinangalih Allah, banyu pina kada jalan Allah. Semuanya nang dibidik itu pertama Allah. Kenapa jadinya mengiau Allah nang pertama sebelum mengiau makhluk? Karena jawabannya dekat dengan Allah daripada makhluk. Namun sebaliknya, bila kita terdahulu bagi kiau kepada makhluk daripada bagiau kepada Tuhan, itu menunjukkan bahwa kita ini lebih parah dengan makhluk daripada Tuhan itu sendiri. Nah demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun dan membimbing kita seberataan, sehingga kita termasuk dalam hamba yang selalu Dia pandang, dapat rahmatnya, dapat nur basirah, dan nantinya kita termasuk dalam golongan yang husnul khatimah. Ala tilkanya ila hadir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma ighfir
muhawwil al-ahwal hawwil ahwalana ila ahsani hal. Ya muhawwil al-ahwal hawwil ahwalana ila ahsani hal. Ya muhawwil al-ahwal hawwil ahwalana ila ahsani hal. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabbi